Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita yang sangat menarik untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Ulqamah. Ulqamah seorang sahabat Rasul yang ahli ibadah, kasir sholat, kasir siam, kasir sodakoh. Banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya. Pada suatu waktu Ulqamah mengalami jatuh sakit parah, sehingga sampai mendekati sakaratul maut. Ulqamah diajari tuntun oleh istrinya membacakan syahadat dan kalimah thayyibah. Tapi Ulqamah tidak bisa menjawab. Diajari, dituntun dengan bacaan asma jalalah Allah, Allah, Allah. Tetap Ulqamah tidak bisa mengikutinya. Akhirnya istrinya kaget, menyuruh pembantunya untuk datang ke Rasulullah. Maka pembantunya pergi menemui Rasul, datang ke Rasul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Rasulullah, Ulqamah sedang sakarat maut. Tapi Ulqamah dituntun baca kalimah thayyibah, tidak bisa menjawab. Akhirnya Rasul menugaskan 3 sahabat, yaitu Immar, Bilal, dan Suhaib. Berangkatlah 3 sahabat itu ke rumah Ulqamah. Sesampainya di rumah Ulqamah, betul Ulqamah sedang sakaratul maut. Lantas sahabat Bilal mendekatinya, menuntun bacaan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Ulqamah tidak bisa menjawab. Semakin gelisah. Dituntun asma jalalah yang pendek, Allah, Allah, masih tetap tidak bisa menjawab. Akhirnya para sahabat yang 3 ini memutuskan pulang, kembali lagi ke Rasul, lapor, ya Rasulullah, betul Ulqamah sedang sakarat maut, tapi diajari, dituntun kalimat la ilaha illallah, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengikuti kata-kata yang diajarkan oleh Bilal. Akhirnya Rasul bertanya kepada para sahabat yang hadir, apakah Ulqamah ini masih ada orang tuanya? Kata para sahabat yang hadir, bapaknya sudah meninggal, cuman ada ibunya saja. Itu pun ibunya sudah tua, kalau jalan sudah pakai tongkat. Kata Rasul, coba Ulqamah, ibu Ulqamah, panggil ke sini. Bilangin kalau tidak bisa datang ke sini, saya akan datang ke sana. Akhirnya
salah satu sahabat Rasul berangkat ke rumah ibunya Ulqamah. Sesampai di rumah ibunya Ulqamah, berikan salam, assalamualaikum, dia jawab assalamualaikum. Terus dibilangin ke ibunya Ulqamah, ibu supaya dipanggil oleh Rasul supaya datang ke rumah. Kalau ibu tidak bisa datang ke sana ke Rasul, katanya Rasul mau datang ke sini. Pak, jawab ibu Ulqamah, katanya kalau ini memang panggilan Rasul, saya akan datang walaupun saya berjalan sambil membawa tongkat. Akhirnya berangkatlah ibu Ulqamah disertai dengan sahabat Rasul. Sesampai di rumah Rasul, bukan salam, assalamualaikum, dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Lantas ditanya oleh Rasul, ibu, apakah betul Ulqamah putra ibu? Iya ya Rasulullah, Ulqamah anak saya. Ditanya lagi oleh Rasul, sepengetahuan ibu, bagaimana kehidupan Ulqamah sehari-harinya? Kata ibunya, Ulqamah tuh orang yang ahli ibadah, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya. Jadi ibunya tahu bahwa Ulqamah tuh ahli ibadah. Ditanya lagi oleh Rasul, kalau hubungan dengan ibu gimana? Ulqamah hubungannya dengan ibu gimana? Setelah ditanya itu, ibunya diam, tidak menjawab. Rasul surti bahwa ini berarti ada masalah. Akhirnya berangkatlah ibu Ulqamah disertai dengan sahabat Rasul. Sesampai di rumah Rasul, bukan salam, assalamualaikum, dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Lantas ditanya oleh Rasul, ibu, apakah betul Ulqamah putra ibu? Iya ya Rasulullah, Ulqamah anak saya. Ditanya lagi oleh Rasul, sepengetahuan ibu, bagaimana kehidupan Ulqamah sehari-harinya? Kata ibunya, Ulqamah tuh orang yang ahli ibadah, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya. Jadi ibunya tahu bahwa Ulqamah tuh ahli ibadah. Ditanya lagi oleh Rasul, kalau hubungan dengan ibu gimana? Ulqamah hubungannya dengan ibu gimana? Setelah ditanya itu, ibunya diam, tidak menjawab. Rasul surti bahwa ini berarti ada masalah hubungan dengan orang tuanya. Oleh Rasul, ibu Ulqamah sedang sakarat maut. Gerahampura ke ibu. Apa kata ibunya? Saya tidak bisa memaafkan Ulqamah. Ditanya oleh Rasul, kenapa ibu tidak memaafkan Ulqamah? Kata ibunya, saya merasa sakit hati karena Ulqamah lebih mementingkan istrinya daripada saya, orang tuanya. Jadi betul ibu tidak akan memaafkan Ulqamah? Tidak, kata ibunya. Ya kalau begitu itu hak ibu, terserah. Akhirnya Kanjeng Rasul menugaskan para sahabat yang hadir, coba cari kayu bakar, kumpulkan di lapang. Akhirnya para sahabat mencari kayu bakar, ditumpukan di tengah lapang. Kata ibu Ulqamah, untuk apa ya Rasulullah itu kayu bakar?
kata Nabi, untuk membakar anak Nini Ulqamah. Ya Rasulullah, kalau Ulqamah dibakar di hadapan mata saya tidak tega melihatnya. Apa kata Rasul? Api akhirat itu lebih panas daripada api dunia. Ulqamah nanti akan dibakar di neraka. Saya akan dibakar di dunia, kata Rasul. Ya akhirnya ibunya Ulqamah menyadari. Kalau begitu saksikanlah oleh semuanya yang hadir di sini. Dari mulai sekarang, menit ini, detik ini, saya mengampuni anak saya yang bernama Ulqamah. Mendengar kata-kata ibunya, kata Rasul, coba Bilal datang ke sana ke Ulqamah. Apakah bisa menjawab, membaca kalimat thayyibah atau tidak? Barangkali ini ibunya dalam hatinya tidak ikhlas mengampuninya. Akhirnya sahabat Bilal lari ke rumah Ulqamah, datang ke Ulqamah. Setelah mendengar ucapan maaf dari orang tuanya, dari ibunya, sahabat Bilal datang, langsung Ulqamah yang sedang sakit maut dibacakan di hadapannya, La ilaha illallah. Langsung Ulqamah mengikuti kata-kata itu, La ilaha illallah. Meninggallah Ulqamah setelah mengatakan kalimah La ilaha illallah. Setelah itu Rasul datang melayat dan dimandikanlah Ulqamah dan dikafani, disolati, atas dibawa ke makam. Habis memakamkan Ulqamah, Rasul mengatakan bahwa wahai suara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, barang siapa memuliakan istrinya daripada orang tuanya, dia akan mendapatkan laknat Allah. Itulah para kaum muslimin semua. Jadi kalau kita menyakiti hati orang tua, akan sulit di akhir mengucapkan kalimat Allah. Makanya kan Nabi Muhammad SAW mengatakan asral khair sawaban birrul walidain wasilaturahim. Kebaikan yang cepat mendatangkan pahala yaitu berbuat baik ke orang tua dan memperbanyak tali silaturahim. Sebaliknya, asal syari uqubah, kejelekan yang cepat mendatangkan siksa, yaitu menyakiti hati orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Jadi menyakiti hati orang tua dan memutuskan tali silaturahmi itu akan cepat siksanya akan datang. Arti cepat tuh bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan datang siksaannya bagi orang yang suka menyakiti hati orang tua. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan cerita ini, kisah ini, mungkin Allah sengaja menceritakan lewat kisah Ulqamah. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita semuanya menyakiti hati orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.